Bayangkan seorang hamba Allah yang punggungnya disetrika dengan besi membara, tetapi bacaan Al-Qur'annya justru dipuji Rasulullah sebagai bacaan yang paling mirip dengan turunnya wahyu. Itulah Khabbab bin Al-Arat, sahabat yang dijuluki guru besar seni pengorbanan di jalan Allah. Di saat sebagian orang baru goyah ketika diuji masalah rezeki, Khabbab telah lama teruji dengan darah, luka, dan siksaan yang hampir merenggut nyawanya. Namun dari tubuh yang penuh bekas luka itulah lahir hafalan ayat-ayat Al-Quran yang menguatkan generasi pertama kaum muslimin. Kalau hari ini kita bisa nyaman belajar Al-Quran tanpa ancaman cambuk dan api, itu karena ada sosok seperti Khabbab yang dulu rela menukar kenyamanan dengan penderitaan. Di video ini, mari kita selami perjalanan hidup beliau dari seorang budak kecil yang terseret perang suku sampai menjadi guru Al-Quran yang namanya diabadikan dalam sejarah. Dan semoga di akhir kisah nanti, hati kita bukan hanya terharu, tapi juga terdorong untuk memperbaiki iman dan ibadah kita kepada Allah. Khabbab bin Al-Arat adalah putra dari Al-Arat bin Jandalah. Beliau lahir sekitar tahun 587 Masehi, 35 tahun sebelum hijrah Nabi ke Madinah. Usianya sekitar 16 tahun lebih muda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa kecil Khabbab tidak dihabiskan dengan bermain tenang di kampung halamannya. Desa tempat ia tinggal tiba-tiba diserang oleh salah satu kabilah Arab yang haus harta dan kekuasaan. Rumah-rumah dijarah, hewan ternak dirampas, dan para wanita serta anak-anak ditawan tanpa belas kasihan. Di antara anak-anak yang dirantai dan digiring sebagai tawanan itu, ada seorang bocah bernama Khabbab. Sejak hari itu, status Khabbab berubah dari anak merdeka menjadi budak yang diperjualbelikan. Ia berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain. Dari satu majikan ke majikan berikutnya, setiap majikan melihat dirinya bukan sebagai manusia merdeka, tetapi sebagai barang dagangan yang bisa menghasilkan uang. Hingga pada suatu hari, majikan terakhirnya membawanya ke pasar Yukas di kota Mekah. Pasar Yukas bukan hanya tempat jual beli barang, tetapi juga tempat jual beli manusia yang dijadikan budak. Di sana Khabbab berdiri di tengah terik matahari, menunggu siapa yang akan membeli tubuhnya. Seorang wanita dari Bani Khuza'ah bernama Ummu Anmar lewat dan memandang Khabbab dengan seksama. Dari wajah bersih dan sorot matanya, ia melihat kecerdasan dan keseriusan yang berbeda dari budak-budak lainnya. Tanpa banyak ragu, Ummu Anmar pun memutuskan untuk membeli Khabbab. Dalam perjalanan pulang, ia mulai menanyai budak barunya itu. Ia bertanya tentang namanya, tentang ayahnya, dan tentang asal-usulnya. Khabbab menjawab dengan tenang bahwa ia adalah putra Al-Arat dan berasal dari wilayah Najd. Ketika mendengar bahwa Khabbab adalah orang Arab dari Bani Tamim, Ummu Anmar sempat terkejut. Ternyata budak yang ia beli bukan orang asing, melainkan anak dari kabilah Arab yang terhormat. Khabbab kemudian menceritakan bagaimana desanya diserbu dan bagaimana ia akhirnya berakhir di pasar budak Mekah. Kisah itu menambah keyakinan Ummu Anmar bahwa budak kecil ini bisa memiliki masa depan besar jika diarahkan dengan benar. Tidak lama setelah itu, Ummu Anmar membawa Khabbab kepada seorang pandai besi ternama di Makkah. Tujuannya adalah agar Khabbab belajar membuat pedang dan peralatan perang darinya. Di kota Makkah saat itu, bisnis patung dan bisnis senjata adalah dua sumber penghasilan terbesar. Ummu Anmar tahu bahwa jika Khabbab menguasai keahlian pandai besi, maka keuntungan besar akan mengalir ke tangannya. Khabbab pun mulai belajar memalu besi, menempa baja, dan membentuk pedang tajam di bawah bimbingan gurunya. Hari-hari Khabbab diisi oleh suara besi beradu, percikan api, dan panas membara dari tungku pembakaran. Namun di balik suara besi itu, Allah sedang membentuk jiwa yang kokoh dan sabar menghadapi panasnya ujian hidup. Dengan kecerdasan dan ketekunannya, Khabbab cepat sekali menguasai ilmu pandai besi. Tidak hanya pedang, ia juga mahir membuat berbagai peralatan perang lain yang dibutuhkan para bangsawan Quraisy. Hasil karyanya rapi, kuat, dan terkenal sangat berkualitas di mata para pelanggannya. Untuk ukuran anak muda, kemampuan Khabbab benar-benar di atas rata-rata. Melihat keberhasilan tersebut, Ummu Anmar merasa usahanya tidak sia-sia. Ia pun menyewa sebuah tempat khusus untuk menjadi bengkel pandai besi milik Khabbab. Bengkel itu dilengkapi dengan peralatan terbaik,
sehingga Khabbab bisa bekerja dengan maksimal. Setiap pedang yang keluar dari bengkel itu membawa keuntungan besar bagi majikannya. Rezeki dari pekerjaan pandai besi terus mengalir, tetapi kebebasan tetap tidak dimiliki oleh Khabbab. Di mata orang-orang Mekah, Khabbab adalah tukang besi yang ahli dan jujur. Ia dikenal amanah dalam menjaga pesanan dan tidak pernah menipu pelanggannya. Kejujuran Khabbab membuat namanya cepat tersebar dan banyak orang mulai mempercayakan pedang mereka untuk ditempa olehnya. Namun di balik semua itu, ada keresahan yang terus hidup di dalam dada Khabbab. Setiap hari ia melihat orang-orang Makkah sujud pada patung yang mereka pahat sendiri. Ia menyaksikan bagaimana berhala-berhala itu diangkat, dipindahkan, dan dibersihkan, padahal tidak bisa berbuat apa-apa. Khabbab merasa gelisah melihat kesyirikan merajalela di sekelilingnya. Ia yakin bahwa sembahan seperti itu tidak mungkin menjadi Tuhan yang Maha Kuasa. Setiap kali ada waktu luang, Khabbab termenung memikirkan keadaan kaumnya. Dalam hatinya ia berkata, pasti setelah kegelapan ini akan datang cahaya yang Allah kirimkan. Ia berdoa agar diberi umur panjang untuk menyaksikan datangnya petunjuk yang menghapus kegelapan jahiliyah. Tidak lama setelah itu, doa Khabbab dijawab oleh Allah dengan cara yang sangat menggetarkan sejarah. Kabar tentang seorang lelaki bernama Muhammad bin Abdullah yang mengaku diutus sebagai nabi mulai beredar di Makkah. Orang-orang Quraisy memperolok, menuduh, dan memfitnah. Tetapi kabar itu justru sampai ke telinga-telinga yang sedang mencari kebenaran. Di antara telinga-telinga yang siap menerima kebenaran itu, ada telinga milik seorang pandai besi bernama Khabbab. Ketika ia mendengar tentang dakwah Nabi Muhammad yang mengajak menyembahnya kepada Allah yang Esa, hatinya langsung bergetar. Inilah cahaya yang selama ini ia nanti-nantikan di tengah gelapnya kesyirikan. Dengan penuh harap, Khabbab mendatangi Rasulullah secara sembunyi-sembunyi. Di hadapan Nabi, ia mendengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan dengan suara yang menyentuh jiwanya. Setiap kalimat terasa menjawab keresahan yang selama ini ia pendam sendirian. Tanpa ragu, Khabbab pun mengucapkan 2 kalimat syahadat dan masuk Islam. Ia tercatat sebagai orang ke-6 yang memeluk Islam dalam sejarah dakwah Nabi di Makkah. Hari itu bukan hanya hari kelahirannya sebagai seorang Muslim, tetapi juga hari dimulainya ujian-ujian paling berat dalam hidupnya. Dalam perjalanan pulang menuju bengkelnya, hati Khabbab terus mengulang-ulang keajaiban pertemuannya dengan Rasulullah. Di tengah jalan ia bergumam, sungguh keadaannya sangat menakjubkan. Sungguh keadaannya sangat menakjubkan. Ia tak sadar bahwa kalimat kekaguman itu akan segera didengar oleh orang-orang yang membencai Islam. Sesampainya di bengkel, para pelanggan Quraisy sudah menunggu pedong-pedong mereka. Mereka heran melihat Khabbab datang dengan wajah yang berbeda, seolah membawa cahaya baru di rautnya. Ketika mereka bertanya tentang pedang pesanan, Khabbab justru masih larut dengan kalimat kekagumannya. Ia kembali berkata di depan mereka, "Sungguh keadaannya sangat menakjubkan." Ucapan itu membuat orang-orang Quraisy penasaran dan curiga. Mereka pun mulai menanyai Khabbab tentang siapa yang ia maksud dan apa yang ia lihat. Dengan hati yang sudah dipenuhi iman, Khabbab tidak lagi ingin menyembunyikan kebenaran. Dari sinilah pintu siksaan panjang itu terbuka. Tetapi dari sinilah juga kemuliaan Khabbab sebagai guru besar pengorbanan dimulai. Ketika orang-orang Quraisy mendesaknya, mereka bertanya dengan nada tajam, "Apa yang menakjubkan wahai Khabbab?" Khabbab, yang hatinya sedang penuh iman, justru balik bertanya, "Apakah kalian sudah mendengarnya? Apakah kalian sudah melihatnya?" Mereka kebingungan dan kembali bertanya, "Siapa yang kau maksud dengan dia?" Khabbab lalu menjawab dengan mantap, "Orang itu adalah Muhammad." Dari lisannya terpancar kebenaran dan dari ayat-ayat yang dibacanya terpancar cahaya. Jawaban itu membuat wajah-wajah mereka memerah karena marah. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa seorang budak pandai besi berani memuji orang yang mereka hina sebagai nabi terakhir. Sejak kalimat itu keluar dari mulut Khabbab, pukulan dan tendangan mulai menghujani tubuhnya. Pedang yang biasa ia tempa kini berubah menjadi sumber siksaan ketika besi-besi bengkel dipukulkan ke badannya. Khabbab jatuh tersungkur. Darah mengalir, namun lisannya tetap teguh pada kalimat tauhid. Ketika ia tersadar dari pingsan, bengkelnya sudah kosong dan tubuhnya penuh luka. Tetapi di balik rasa sakit itu, ia merasakan ketenangan.
karena telah menegaskan imannya di hadapan para penentang Islam. Berita tentang keberanian Khabbab cepat menyebar ke seluruh penjuru Makkah. Orang-orang Quraisy terkejut, karena pengikut Muhammad yang paling berani menyatakan keislamannya justru seorang budak tanpa pelindung. Mereka khawatir keberanian Khabbab akan menginspirasi para sahabat lain untuk tampil berani dan tidak lagi bersembunyi. Kekhawatiran mereka terbukti, karena sejak itu, satu persatu kaum muslimin mulai berani menampakkan keislamannya. Para pembesar Quraisy pun mengadakan pertemuan dekat Ka'bah untuk menyusun strategi baru. Mereka sepakat bahwa setiap kabilah harus menyiksa pengikut Muhammad sampai mereka murtad atau mati. Instruksi itu sampai juga ke telinga Sibah bin Abdul Uzza, saudara umum Mu'ammar yang selama ini memendam kebencian kepada Khabbab. Sibah segera mengumpulkan para pemuda Khuza'ah dan mendatangi bengkel Khabbab. Mereka menuduh Khabbab telah meninggalkan agama nenek moyang dan mengikuti agama Muhammad bin Abdullah. Dengan penuh ketenangan, Khabbab menjawab bahwa ia tidak meninggalkan kebenaran. Justru ia baru saja menemukannya. Ia menegaskan bahwa ia hanya menyembah Allah yang Esa dan menolak berhala-berhala, tuli dan bisu. Mendengar jawaban ini, siksaan mereka semakin menjadi-jadi. Dengan jeruji besi di tangan, mereka memukuli Khabbab tanpa belas kasihan. Tendangan dan hantaman menghantam tubuhnya sampai ia terjatuh dan tak sadarkan diri. Ketika berita keislamannya sampai kepada Ummu Mu'ammar, amarah perempuan kafir itu pun meledak. Ia datang dengan penuh kebencian dan memutuskan untuk menghukum budaknya dengan cara yang sangat kejam. Pada suatu hari ia memanaskan sebatang besi di atas tungku hingga memerah. Lalu besi itu ia letakkan di atas kepala Khabbab yang tidak berdaya. Rasa sakit yang luar biasa membuat tubuh Khabbab limbung dan ia jatuh pingsan. Siksaan seperti itu tidak terjadi sekali, tetapi berulang hari demi hari. Hampir setiap hari kepala Khabbab bersentuhan dengan besi panas yang dibenamkan tanpa belas kasihan. Di waktu lain, Sibah dan kelompoknya membawa Khabbab ke tengah padang pasir ketika matahari berada tepat di atas kepala. Mereka menanggalkan bajunya, memakaikan baju besi, lalu membaringkannya di atas pasir yang menyala seperti bara. Baju besi di tubuhnya menyerap panas dan membakar kulitnya sampai melepuh. Ketika Khabbab hampir tidak sanggup bergerak, mereka mendekatinya dan mulai bertanya dengan nada menghina. Mereka bertanya, "Apa pendapatmu tentang Muhammad sekarang?" Dalam keadaan lemah, Khabbab masih menjawab, "Dia adalah hamba Allah dan Rasul-Nya, pembawa agama yang membimbing kita dari kegelapan menuju cahaya." Mereka kemudian bertanya, "Lalu apa pendapatmu tentang Tuhan Lata dan Uzza?" Khabbab menjawab, "Lata dan Uzza hanyalah berhala tuli dan bisu, tidak mampu memberi manfaat dan mudarat." Jawaban itu membuat mereka semakin murka, dan mereka meletakkan batu besar yang panas di atas punggungnya. Namun batu panas itu tidak mampu memadamkan bara iman yang menyala di hatinya. Siksaan demi siksaan terus menimpa Khabbab dan para sahabat lainnya. Tidak hanya budak, tetapi juga orang-orang merdeka yang lemah dari segi perlindungan sosial. Bilal dipaksa berbaring di pasir dengan batu besar di dadanya, sementara Khabbab diikat dengan baju besi dan disetrika dengan api. Ketika rasa sakit itu seakan tiada akhir, Khabbab bersama beberapa sahabat datang mengadu kepada Rasulullah. Mereka mendapati Nabi sedang duduk bersandar di dekat Ka'bah. Dengan hati yang lelah dan tubuh penuh luka, mereka berkata, "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau berdoa agar Allah menolong kami?" Mendengar pertanyaan itu, wajah Rasulullah memerah, bukan karena marah kepada mereka, tetapi karena besarnya cintanya pada kesabaran para mukmin. Beliau lalu menceritakan bagaimana orang-orang beriman sebelum mereka juga disiksa dengan cara yang sangat mengerikan. Ada yang digali lubang, lalu ditanam sekujur tubuh, kemudian kepala mereka digergaji hingga terbelah dua. Ada pula yang disisir dengan sisir besi, hingga terlepas daging dari tulang-tulangnya. Namun semua itu tidak mampu memalingkan mereka dari agama Allah. Rasulullah menegaskan bahwa Allah pasti akan menyempurnakan agama ini. Beliau menggambarkan bahwa suatu hari nanti, seorang musafir akan berjalan dari Hadramaut ke sana tanpa takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Lalu Rasulullah menutup nasihatnya dengan kalimat yang membuat para sahabat terdiam. "Tetapi kalian terlalu terburu-buru." Kata-kata itu bukan untuk melemahkan, tetapi untuk menguatkan mereka agar sabarnya bertambah
dan husnuzannya kepada Allah semakin dalam. Khabbab tidak kecewa dengan jawaban Rasulullah. Justru setelah nasihat itu, imannya semakin kuat, dan semangatnya untuk mengabdi kepada Al-Quran semakin menyala. Di tengah luka yang belum kering, ia masih menyempatkan diri mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat yang baru masuk Islam. Di antara murid-muridnya ada Fatimah binti Khattab dan suaminya, Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhuma. Suatu hari, di rumah kecil itu Khabbab sedang mengajarkan ayat-ayat dari surat Toha kepada keduanya. Mereka membaca dengan hati yang khusyuk, meski penuh ketakutan kalau-kalau ada yang mengetahui. Tanpa mereka sadari, Umar bin Khattab, yang saat itu masih kafir, sedang melangkah menuju rumah tersebut dengan kemarahan, membara di dadanya. Umar berniat membunuh Nabi Muhammad. Tetapi sebelumnya ia diperingatkan bahwa adiknya sendiri telah masuk Islam. Peringatan itu membuat Umar berbalik arah dan mendatangi rumah Fatimah binti Khattab. Dari luar rumah, Umar mendengar lantunan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca dengan suara lirih. Ketika ia mendobrak masuk, Khabbab segera bersembunyi agar mushaf dan para pembacanya tidak langsung dibunuh. Umar memukul Said, mendorong Fatimah, hingga darah tampak di wajah adiknya sendiri. Pukulan itu justru menjadi sebab hati Umar mulai luluh ketika melihat darah di wajah saudari yang ia cintai. Setelah itu, Umar meminta lembaran Al-Quran untuk dibacanya sendiri. Ayat-ayat yang ia baca menembus dinding kesombongan yang selama ini ia bangun. Ketika suasana mulai tenang, Khabbab keluar dari persembunyiannya dan berkata bahwa ia berharap Umar adalah salah satu dari dua Umar yang didoakan Rasulullah. Khabbab menceritakan bahwa Nabi pernah berdoa agar Allah menguatkan Islam dengan salah satu dari dua Umar, yaitu Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham, yang dikenal sebagai Abu Jahal. Kata-kata Khabbab itu membuat Umar semakin tersentuh. Dengan hati yang sudah lunak, Umar berkata, "Tunjukkan kepadaku di mana Muhammad." Khabbab pun menunjukkan bahwa Rasulullah sedang berada di rumah Arkam bin Abil Arkam di Bukit Syafa. Umar lalu pergi ke sana dan akhirnya mengucapkan dua kalimat syahadat, menjadi salah satu pilar utama kekuatan Islam. Dengan demikian, perjuangan dan pengorbanan Khabbab bukan hanya dalam bentuk menahan siksaan, tetapi juga dalam perannya sebagai guru Al-Quran yang menjadi bagian dari hidayah Umar dalam diam dan luka-lukanya. Khabbab telah mengukir sejarah besar yang mungkin tidak banyak disadari oleh manusia, tetapi pasti dicatat dengan sempurna oleh Allah. Setelah peristiwa masuk Islamnya Umar, tekanan Quraisy kepada kaum muslimin tidak serta-merta berhenti. Siksaan tetap menimpa Khabbab dan para sahabat lainnya yang tidak memiliki perlindungan kabilah kuat. Ummu Anmar, yang merasa wibawanya terganggu oleh keberanian Khabbab, justru semakin menggila. Suatu hari ia melihat Khabbab sedang berbicara dengan Rasulullah di dekat bengkelnya. Pemandangan itu membuat api kebenciannya semakin besar, karena ia menganggap Khabbab telah mempermalukan keluarganya di hadapan masyarakat Mekah. Keesokan harinya, ia kembali memanaskan besi di atas tungku sampai merah menyala. Dengan tangan yang gemetar oleh amarah, ia menempelkan besi panas itu ke kepala Khabbab. Aroma daging yang terbakar ikut menyiksa siapapun yang menyaksikannya. Tetapi Ummu Anmar seakan tidak lagi memiliki belas kasihan. Khabbab berulang kali jatuh pingsan karena tidak sanggup menahan rasa panas yang luar biasa itu. Hampir setiap hari, ia harus menanggung siksaan yang sama. Besi panas itu seolah menjadi alat balas dendam duniawi yang dipakai oleh seorang majikan kepada budaknya yang beriman. Khabbab yang sudah tidak memiliki tempat lagi untuk mengadu, selain kepada Allah pun terus berdoa. Ia memohon agar Allah memberikan balasan yang setimpal kepada Ummu Anmar dan saudaranya Siba. Doa orang yang terzalimi selalu dekat dengan ijabah, dan Allah tidak pernah lalai dari doa hamba-Nya yang teraniaya. Tidak lama kemudian, Ummu Anmar terserang penyakit aneh yang belum pernah dialami siapapun sebelumnya. Ia merasakan sakit kepala yang sangat hebat, hingga suaranya berubah menjadi jeritan, seperti anjing yang menggonggong. Keluarganya kebingungan dan memanggil banyak tabib untuk mengobatinya. Namun satu demi satu tabib menyerah, karena tidak ada obat yang mampu menyembuhkan penyakit itu. Sampai akhirnya, ada seorang tabib yang memberi saran agar sakit kepala itu dikurangi dengan menempelkan besi panas di atas kepala. Cara yang dulu digunakan untuk menyiksa Khabbab, kini menjadi terapi yang digunakan untuk meringankan sakit kepala Ummu Anmar
Setiap kali besi panas ditempelkan ke kepalanya, ia hanya bisa menjerit tanpa daya. Disitulah tampak bagaimana Allah membalas kezaliman dengan cara yang tidak pernah disangka oleh manusia. Sementara itu, perintah hijrah ke Madinah pun turun dari Rasulullah. Kaum muslimin diperintahkan meninggalkan Makkah menuju kota baru yang akan menjadi pusat kekuatan Islam. Khabbab termasuk di antara sahabat yang ikut berhijrah dengan hati penuh syukur. Di kota Madinah, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia bisa merasakan udara kebebasan sebagai seorang muslim. Di sana ia tetap menjadi sahabat yang setia mendampingi Rasulullah dalam berbagai peristiwa penting. Ia ikut serta dalam pertempuran besar yang menentukan masa depan kaum muslimin. Di Perang Uhud, ia menyaksikan bagaimana para sahabat bertahan meski luka dan syahid bermunculan. Di perang-perang berikutnya, ia melihat sendiri bagaimana Islam yang dulu lemah di Makkah kini berkembang menjadi kekuatan yang disegani. Di antara pemandangan yang paling melegakan hatinya adalah ketika ia melihat Sibah bin Abdul Lusa tewas di medan perang. Orang yang dulu menyiksa punggung dan kepalanya kini terkapar di tangan singa Allah, Hamzah bin Abdul Muthalib. Pemandangan itu bukan sekadar balas dendam emosional, tetapi isyarat bahwa Allah Maha Adil dalam mengatur akhir setiap cerita. Khabbab terus hidup dalam kesederhanaan dan pengabdian. Ia membawa tubuh yang penuh bekas luka, tetapi di balik bekas luka itu tersimpan pahala yang besar di sisi Allah. Tahun demi tahun berganti, dan Islam terus berkembang di bawah kepemimpinan 4 Khulafaur Rasyidin. Allah memberikan umur panjang kepada Khabbab, sehingga ia bisa menyaksikan ekspansi besar-besaran wilayah Islam. Dulu ia disiksa karena mengucapkan kalimat tauhid. Sekarang, kalimat tauhid itu berkumandang di negeri-negeri yang jauh. Di fase akhir hidupnya, Allah juga melapangkan rezeki Khabbab dengan kekayaan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun kekayaan itu tidak menjadikan hatinya terpaut kepada dunia. Ia selalu mengingat asal-usulnya sebagai budak yang pernah tidak punya apa-apa selain iman. Dalam riwayat disebutkan bahwa Khabbab memiliki cara bersedekah yang unik dan sangat mulia. Ia meletakkan dirham-dirhamnya di satu tempat di rumahnya yang diketahui oleh orang-orang fakir. Pintu rumahnya dibiarkan terbuka bagi siapapun yang membutuhkan. Orang-orang fakir itu bebas keluar masuk ke rumah Khabbab untuk mengambil uang sesuai kebutuhan mereka. Mereka tidak perlu meminta izin, tidak perlu merasa malu, dan tidak perlu menyebutkan aib kemiskinan mereka. Khabbab menyerahkan hubungan mereka langsung kepada Allah, bukan kepada rasa sungkan terhadap dirinya. Namun meskipun begitu, Khabbab tetap merasa khawatir terhadap harta yang ia miliki. Suatu hari ketika ia sedang sakit keras, beberapa sahabat datang menjenguknya. Di hadapan mereka, Khabbab menyebutkan bahwa di tempat itu tersimpan sejumlah uang yang cukup besar. Ia bersumpah bahwa ia tidak pernah berusaha mengamankannya dengan cara kikir dan tidak pernah melarang orang miskin mengambilnya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Khabbab menangis. Para sahabat yang hadir pun merasa heran dengan tangisan itu. Mereka bertanya, "Mengapa engkau menangis, wahai Khabbab?" Dengan suara yang pelan. Khabbab menjawab bahwa sahabat-sahabatnya dahulu meninggal dunia dalam keadaan tidak memiliki harta sebanyak dirinya. Mereka wafat sebagai syuhada yang langsung menyongsong pahala besar di sisi Allah. Sementara ia masih hidup dan mendapatkan banyak harta di dunia. Ia khawatir bahwa harta itu justru menjadi balasan semua amalnya di dunia dan tidak tersisa balasan lagi di akhirat. Kekhawatiran ini menunjukkan betapa halusnya iman para sahabat. Mereka bukan takut miskin, tetapi takut jika dunia mengurangi pahala mereka di sisi Allah. Tidak lama setelah pernyataan itu, sakit Khabbab pun semakin berat. Pada tahun ke-37 Hijriah, guru besar seni pengorbanan ini akhirnya berpulang ke rahmatullah. Jenazahnya dimakamkan dan sahabat-sahabat yang masih hidup mengiringinya dengan penuh doa. Ketika berdiri di dekat kuburnya, Ali bin Abi Thalib menyampaikan pujian yang sangat indah untuk Khabbab. Ali berkata, "Semoga Allah mengampuni Khabbab." Ia menyebut bahwa Khabbab telah masuk Islam dengan sepenuh hati. Ia berhijrah dengan sukarela demi Allah dan Rasul-Nya. Ia hidup sebagai seorang mujahid yang siap berkorban demi agama ini. Dan Ali menegaskan bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang telah berbuat kebaikan. Dengan kalimat dari lisan Ali bin Abi Thalib, itulah seakan ditutup perjalanan panjang Khabbab bin Al-Arat di dunia.
Ia memulai hidup sebagai budak yang tidak dikenal, tetapi mengakhirinya sebagai sahabat mulia yang namanya dikenang di mimbar-mimbar ilmu sampai hari ini. Punggungnya yang hangus disetrika, besi panas menjadi saksi bahwa iman lebih kuat dari rasa sakit fisik. Bacaan Al-Qur'annya yang pernah dipuji Rasulullah menjadi bukti bahwa luka-luka dunia tidak menghalangi seseorang menjadi dekat dengan Al-Qur'an. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa keteguhan iman, kesabaran, dan keikhlasan dalam beramal selalu berujung pada kemuliaan di sisi Allah. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, mari kita bercermin kepada Khabbab bin Al-Arat. Mungkin kita tidak diuji dengan besi panas dan pasir yang membakar, tetapi setiap hari kita diuji dengan godaan dosa dan kelalaian. Sudahkah kita menjadikan Al-Quran sebagai teman dekat, seperti Khabbab menjadikannya sebagai nafas hidupnya? Sudahkah kita ikhlas membantu orang lain seperti Khabbab, membantu fakir miskin tanpa mengharapkan pujian? Jika kisah ini menyentuh hati Anda, jadikan itu sebagai langkah awal untuk memperbaiki salat, memperbanyak tilawah, dan menahan diri dari maksiat. Dan jangan lupa untuk mendukung dakwah ilmu dengan cara yang sederhana, dengan menonton sampai akhir, menekan tombol like, subscribe, dan meninggalkan komentar kebaikan, agar semakin banyak saudara seiman yang mengenal sosok mulia Khabbab bin Al-Arat dan terdorong meneladani kesabaran serta pengorbanannya.